Apa kabar kawan Diska, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Di sini masih bersama dengan Mae dalam acara Informasi Sehat. Informasi tentang kesehatan yang lagi update saat ini. Kawan, kemarin kita lagi mengadakan kegiatan terkait dengan wisuda orang tua hebat. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membicarakan terkait sekolah orang tua hebat, di mana ini bagian dari pola pengasuhan pada anak yang diharapkan nanti akan memberikan generasi yang lebih bagus lagi. Oke, telah hadir di studio kawan Diska, Subkoordinator Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, yaitu Ibu Dr. Gigi Vitaria Andini. Apa kabar Ibu? Sehat, luar biasa. Ibu yang cantik, sehat ya Bu. Tetap semangat ya Bu. Tetap semangat, Oke. harus semangat. Baik kawan Diska, terkait dengan sekolah orang tua hebat. Jadi di dalam sebuah keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Nah, selama ini yang kita tahu bahwa pengasuhan pada anak ini menjadi otoritas bagi ibu. Nah, padahal tidak demikian ya, untuk bisa menciptakan keluarga atau menjadikan anak ini menjadi anak yang Bu Vita? Bagus ya? Ya. Jadi ada peran anak. Jadi kita saat ini akan bahas peran ayah dalam pengasuhan anak. Oke. Nah, Bu Vita, ini terkait dengan pengasuhan anak ya, peran dari ayah tadi. Nah, apa sih sebenarnya pengasuhan anak nih yang dimaksud di dalam SOTH ini? Ya, jadi yang namanya pengasuhan anak itu adalah suatu kewajiban kita sebagai orang tua itu kepada anak. Karena anak sudah merupakan suatu karunia ya, suatu karunia Tuhan. Betul. Jadi kita harus membentuk anak itu supaya menjadi pribadi yang berkualitas, yang bagus. Jadi kita sebagai orang tua itu kita harus tahu apa sih yang dibutuhkan seorang anak. Ya tergantung umurnya ya. Kalau misalnya anak baduta kebutuhannya ini terus kebutuhan seorang anak balita pasti juga berbeda ya. Mungkin anaknya sudah SD, SMP dan sebagainya juga pasti berbeda. Jadi itu kita harus tahu, harus responsif, harus sensitif apa sih kebutuhan anak. Jadi gitu. Sesuai dengan usia tadi ya, memahami kebutuhan anak sesuai dengan usianya gitu ya Bu Vitaria. Kita harus bisa mengontrol juga ya. Artinya kita tuh kalau kita tahu kebutuhan anak itu kita juga nggak harus terlalu loss gitu ya. Memberikan semua apa yang diminta oleh anak. Tidak juga seperti itu ya. Tapi tidak juga kita harus terlalu protektif ya. Tidak harus terlalu protektif. Jadi kalau terlalu protektif itu pasti anak akan tidak bisa berkembang ya, mau berbuat sesuatu nggak boleh, nanti kotor takut. Serba takut apalagi dengan orang tua ya Bu Vitaria ya. Terlalu dilarang, terlalu takut. Misalnya bermain kotor-kotoran nanti nyucinya kok susah ya, nanti bermain kotor-kotoran ya, nanti terlalu protektif kalau seperti itu. Tapi kita juga nggak boleh terlalu lepas kontrol juga ya. Jadi harus ada batasannya. Nah, oke. Nah, kalau ini dari sisi pengasuhan, selama ini pola pengasuhan itu kan otoritas ya dengan ibu ya Bu Vitaria. Namun di sini di dalam SOTH itu diajarkan peran ayah itu juga penting di dalam pembentukan karakter anak tadi. Nah, sejauh mana nih peran ayah nih? Apakah juga ayah itu juga harus menyuapin dan lain sebagainya, seperti apa nih Bu Vita? Ya. Jadi memang peran ayah itu juga sangat besar ya bagi pertumbuhan seorang anak. Mulai dari anak usia kecil, dari bayi sampai dewasa itu pasti ayah itu pasti menjadi role model ya bagi figur gitu ya. Iya betul. Seorang ayah itu adalah figur atau model bagi anak. Kita sebagai orang tua itu namanya anak itu kan pasti ngikuti ya, mencontoh apapun yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, jadi kita ayah itu juga terlibat. Ayah harus bisa memberikan contoh apa yang baik ini loh, apa yang tidak baik ini. Jadi tidak bisa lepas dipasrahkan semua ke ibunya ya. Jadi memang kalau memang selama ini kebanyakan memang ayah itu kan bekerja ya. Betul. Bekerja di luar
di luar rumah. Nah, kemudian mungkin ada ibu-ibu yang tidak bekerja, itu dia mengasuh anaknya, tetapi bukan berarti ayah terus lepas kewajibannya hanya mencari nafkah saja. Tidak seperti itu. Ya, tapi juga harus ikut dalam pengasuhan anak. Ya, walaupun misalnya ada ayah yang kerjanya mungkin jauh ya, di luar kota, di luar pulau atau di luar negeri, itu tetap harus berperan. Kalau zaman sekarang kan sudah ada media sosial ya, sudah quality time-nya bisa lebih update ya. Betul, seperti itu. Walaupun tidak bisa hadir secara fisik, tapi paling tidak video call ya, video call. Nah, itu harus kami pikir harus rutin dilakukan lah, walaupun secara fisik ayah tidak hadir mendampingi si anak. Oke. Nah, jadi kawan Diska, peran orang tua terutama ayah di dalam pola pengasuhan pada anak ini juga cukup penting, karena salah satunya disampaikan oleh Bu Dr. Gigi Vitaria tadi bahwa ayah ini juga role model bagi putra-putrinya. Nah, kalau kita ingin tahu nih Bu Vita, sejak kapan ya figur ayah ini juga menjadi role model bagi anaknya? Jadi sejak kapan ini dalam pola pengasuhan anak ini ayah sudah berperan? Ya, jadi peran ayah itu bisa dirasakan oleh anak itu sejak dalam kandungan. Oh, ya. Jadi tidak pada saat bisa memanggil papa gitu ya? Tidak, enggak ya? Jadi sejak dalam kandungan seorang ayah harus sudah hadir, ya, sering mendengarkan memperdengarkan musik mungkin ya, sering bercerita kepada anaknya waktu di dalam kandungan, sering membelai perut ibunya. Ya. Oh, itu juga ada maknanya ya Bu Vitaria ya. Membuat si ibu juga rileks ya, santai, artinya ibunya tidak stres, nyaman, betul, secara fisik, secara emosional. Jadi ibu dan anak dalam kandungan itu rileks, santai, tidak stres. Apalagi kalau seorang ibu kalau sudah hamil besar ya, sudah mau melahirkan, itu mungkin tingkat stresornya tinggi juga. Tingkat stresnya tinggi, yaitu diperlukan kehadiran seorang ayah di situ. Ya. Nah, artinya peran ayah ini atau manfaat dari peran ayah ini juga cukup manfaat sekali gitu ya. Betul. Nah, kalau kita bisa menghitung atau mengidentifikasi nih Bu Vita, manfaatnya nih apa saja nih di dalam peran ayah dalam pola pengasuhan tadi? Ya. Kalau peran ayah itu banyak sekali ya, sejak dalam kandungan tadi ya, supaya anak dan ibunya ya tidak stres, santai, rileks dan sebagainya. Nah, itu kalau peran ayah pada saat anak sudah lahir ya, itu menurut penelitian akan meningkatkan tingkat kecerdasan anak. Oh, gitu. Iya, betul. Jadi karena ada ayah, kedekatan ayah dengan membangun emosional ya, dengan anak melalui cinta kasih, melalui sentuhan-sentuhan ya, sentuhan, belayan, kasih sayang, itu akan meningkatkan tingkat kecerdasan anak, meningkatkan IQ anak, kemudian secara emosional anak itu juga tidak mudah stres ya, tidak mudah depresi, kemudian menurut penelitian juga anak itu lebih lebih mudah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau ada masalah, jadi karena lebih dia tenang ya, inovatif gitu ya, betul. Di dalam emosionalnya gitu. Ya, karena emosional tidak gerusa-gerusu gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi seorang anak dengan kedekatannya dengan orang tua, dengan ayah, karena ayah itu kan sebagai role model tadi ya. Seperti itu. Jadi ternyata manfaatnya banyak sekali ya kawan Diska, peran ayah. Jadi ini bagi ayah-ayah yang ada di sana ya, yang ada di luar sana, ini teman-temannya kawan Diska. Jadi ternyata pola pengasuhan itu tidak cukup hanya dengan ibu, tapi peran ayah juga sangat dibutuhkan, karena sudah disebutkan beberapa manfaatnya terkait dengan peran ayah tadi. Nah, sekarang ada nggak nih Bu Vita ya terkait dengan dampak atau akibat ketidakketerlibatan ayah tadi di dalam pola pengasuhan? Iya,
Jadi sangat disayangkan ya apabila seorang anak itu tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Harapan kita anak-anak Indonesia yang akan lahir, yang masih kecil pun sampai dewasa ya ada ayah, ada peran ayah. Dan mengajarkan hal-hal yang baik, jangan sampai ayah itu mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nanti betul. kelihatannya dekat bermain dengan anak, tapi apa yang diajarkan itu sesuatu yang buruk. Tadi itu kan nggak baik ya. Misalnya ada kucing deh, ayo diikat yuk gitu. Jadi kan ini padahal barang kecil ya. Jadi masalah kecil sekali, tapi ini juga akan berpengaruh pada perkembangan anak juga ya Bu Vita. Berpengaruh buruk terhadap anak itu kan Pak selalu mengingat ya. Anak itu kan mengingat apa yang diajarkan oleh ayahnya. Jadi itu nanti khawatirnya itu anak juga tidak akan tumbuh dengan baik ya, secara emosional, secara dari IQ-nya juga tidak baik, tidak optimal, tidak seperti anak-anak yang lain. Kemudian anak juga mudah depresi, mudah stres. Kemudian nanti juga khawatirnya anak-anak itu akan terjerumus ke dalam pergaulan yang salah, seperti penggunaan narkoba, penggunaan obat-obat terlarang, ya, kemudian mungkin seks yang beresiko, atau juga kelainan seks, misalnya LGBT, betul, gitu. Bisa mengarah ke hal-hal seperti itu. Jadi ternyata manfaat ataupun ketidakhadiran, bukan manfaat ya, tapi akibat dari ketidakhadiran ayah atau pengasuhan ayah pada si anak ini ternyata juga banyak sekali ya Bu Fitaria ya, karena dikhawatirkan ini akan berdampak buruk pada perkembangan dan pertumbuhan anak seperti itu kawan Diska. Baik, nah Bu Vita, ini terkait dengan keluarga tadi ya. Ada sebuah keluarga yang mengalami beberapa masalah di dalam pola pengasuhan nih. Nah, contohnya seperti apa saja nih Bu Vita? Contoh pola pengasuhan, masalah pengasuhan. Pola pengasuhan pada. Ya, jadi memang ada beberapa masalah ya yang bisa kita lihat di masyarakat ya. Contohnya mungkin ada anak yang korban perceraian misalnya ya. Nah itu otomatis juga pastilah berpengaruh ya pada emosional ya, perkembangan fisik dan emosional anak. Mungkin anak nanti di sekolah dibully mungkin ya, seperti itu. Kemudian anak mungkin iri juga ya melihat temannya, misalnya dijemput ayahnya, dijemput ibunya, tapi karena dia ada perpisahan tadi ya, tidak bisa seperti itu kan pasti melekat pada anaknya, melekat di hati, melekat di pikiran, dia stres, dia depresi, pasti mempengaruhi prestasi belajar misalnya ya, nanti di sekolah nanti malas belajar, mengerjakan tugas malas, kemudian mungkin juga dia terpengaruh teman-teman yang nakal, bisa diajak tadi karena ada tadi ya ketidaksertaan orang tua ya, atau terutama pada ayah yang tidak ada pola pengasuhan pada ayah tadi ya. Takutnya kalau zaman sekarang tawuran gitu. Apa tawuran? Apa itu tawuran? Iya, oke. Nah, Bu Vita, kalau kita menghadapi beberapa persoalan pada anak di mana mungkin salah satunya disebabkan akibat dari ketidaksertaan dari ayah di dalam pola asuh. Nah, apakah ada solusi yang bisa diberikan pada kawan Diska yang di sana nih? Iya. Jadi untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang di luar sana yang mungkin mengalami masalah, bisa diselesaikan dengan cara curhat, tapi curhatnya tidak ke sembarang orang ya. Curhatlah kepada orang-orang yang betul-betul bisa dipercaya. Satu. Kemudian curhat kepada orang tua sendiri ya. Orang tua, kalau orang tua masih ada, karena pasti orang tua pasti akan memberikan solusi yang terbaik. Ya. Kalau misalnya orang tua sudah tidak ada, kepada saudara terdekat juga ya, yang bisa dipercaya, yang sudah lebih berpengalaman. Jadi jangan suka kalau zaman sekarang itu sedikit-sedikit nyetatus. Ini dampak dari medsos kali ya Bu Vita ya. Kita curhatnya dengan medsos, padahal
tidak seharusnya kita curhat sama mereka karena kita nggak akan dapat solusi deh. Iya, gitu betul. ya. Malah masalah kita diketahui oleh orang lain. Oke, ya. gitu ya. Ini catet nih kawan Diska ya. Kita kalau curhat jangan bikin status. Nanti orang akan tahu nih, gitu. Orang Ada yang lagi? nggak suka sama kita malah apa ya? Hore, kamu dapat sekali ya. Dapat info Masalah ya. dapat info. Syukurin nih. Syukurin. Oke, nah ada solusi ya Bu Vita. Mungkin di Dinas Kesehatan ada yang bisa membantu memecahkan persoalan seperti ini. Ya, karena kita adalah Dinas Kesehatan ya, sudah gabung dengan PPKB, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, kita ada konselor-konselor, kami mempunyai konselor-konselor, jadi ada 4 orang konselor di tempat kita di Dinas Kesehatan, itu membuka pelayanan mulai dari hari Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Ya, mulai jam 8 sampai jam 12. Dipersilahkan pada Bapak Ibu yang pengen berkonsultasi tentang masalah anak, mungkin masalah keluarga, masalah penghasilan keluarga itu juga ada. Ada yang seperti itu. Ada kenakalan anak, itu juga sering kita mendapatkan persoalan seperti itu. Persoalan kenakalan anak, kenakalan remaja, pernikahan dini itu juga banyak ada sekali. Juga. Ya, itu bisa datang ke Dinas Kesehatan mulai dari Senin sampai Kamis ya. Senin sampai Kamis. Jam 8 sampai jam 12 itu gratis. Oh, gratis ya? Nggak bayar ya? Nggak bayar. Waduh, boleh nih kawan Diska yang ada beberapa persoalan bisa datang nih ya ke Dinas Kesehatan untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Ya, bukan berkonsultasi dengan Bu Vita saja, tapi dengan ahlinya ya Bu. Ya, gitu ya. Betul. Jadi kita punya psikolog di sini. Oh, gratis siap, ya, gratis. dan kerahasiaan terjamin. Oke, ini yang paling penting di dalam mencari solusi, berkonsultasi dengan pihak yang ketiga, satu-satunya itu yang kita butuhkan ya Bu Vita ya. Kerahasiaan ya. Kerahasiaan. Oke, nah, ini Bu Vita, apa yang diharapkan dari sebuah pengasuhan atau peran ayah di dalam pola pengasuhan anak ini sebenarnya? Ya, harapan kami jangan lupa ya, ayah harus ikut. Ayah harus ikut dari mulai dalam kandungan ya, sejak kandungan sampai dia dewasa. Itu ayah harus berperan, ayah harus ada, ayah harus hadir, walaupun itu dengan tingkat yang berbeda-beda ya. Frekuensi, intensitas cara, gitu ya. Cara pengasuhan yang berbeda, pasti dari mulai anak balita, anak SD beda, SMP beda, SMA beda, pasti gitu ya. Tetapi yang namanya seorang ayah itu ya harus ada, karena membuat anak itu kan berdua ya. Betul. jangan sampai membuat anak berdua ini baru nih, ilmu baru nih. Jangan sampai pola pengasuhan itu langsung diserahkan kepada ibunya. Terus ayah hanya tugasnya cari uang gitu aja. Enggak seperti itu. Ya ayah harus ada. Jadi pada prinsipnya peran ayah di dalam pola pengasuhan pada anak ini sangat dibutuhkan. Seperti itu ya Bu Vita ya. Sekecil atau sebesar apapun itu memang harus berperan di dalam pola pengasuhan pada anak. Oke, seperti itu ya Bu Vita. Baik kawan Diska, ternyata asik juga ya kita obrolin terkait peran ayah di dalam pola pengasuhan. Nah, yang paling penting tadi ya Bu Vita, mungkin kalau ada kontak yang bisa di-share, nanti kita share di dalam IG kita, bahwa di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun ini sudah menyiapkan sarana untuk berkonsultasi terkait permasalahan, baik permasalahan pola asuh, permasalahan remaja, dan ini sudah ditangani oleh ahlinya. Seperti itu ya Bu Vita. Dan waktunya, jam bukanya jam 8 sampai jam 12, dan harinya ada hari Senin sampai dengan Kamis. Oke kawan Diska, ternyata pola pengasuhan ini sangat dibutuhkan dan penting sekali. Terima kasih Bu Vitaria sudah hadir di kawan Diska pada kesempatan hari ini, dan ilmu terkait dengan pengasuhan ayah di dalam pengasuhan anak ini cukup bermanfaat nanti untuk kawan Diska yang di sana. Baik kawan Diska, terima kasih kita sudah ketemu dengan info sehat kali ini. Jangan lupa tetap stay tune di @promkes Kota Madiun IG-nya. Nah, jangan lupa di subscribe juga ya YouTube kawan Diska. Ketemu lagi, tetap semangat dan selalu sehat. Bye bye.